Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part 9. By the way, langsung saja ya Mok. Kue coklat tinggal sedikit dimakan curut dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan seseorang yang berkata pertarungan akan dimulai sekarang. Lalu terlihat seseorang yang sangat besar dan ia pun berkata, "Hei, kau tidak perlu tahu, kau cuma perlu tahu bagaimana rasanya dibantai." Sambil terlihat Zuan yang ada di hadapannya. Lalu di sana Zuan pun mundur. Lalu ia pun bergumam, jaga jarak dulu." Dan orang itu pun mengeluarkan skillnya Rolling Stone First. Lalu di sana Zuan pun bergumam, aku lupa memakai jubah dan tidak bisa memakainya sekarang." Sambil terlihat kepalan tangan besar berada di hadapan Zuan, ia pun berkata, "Apa?" Lalu di sana terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Lalu seseorang penonton di sana pun ketakutan sambil berkata, "Apa? Peng He menggunakan Rolling Stone begitu dia muncul? Hei, beri kami kesenangan lebih." Lalu terlihat di sana seseorang yang berkata lagi, "Apa sudah selesai sekarang? Daging kecil ini begitu ketakutan, tidak bisa membalas serangan, membosankan. Kembalikan uang kami." Sambil terlihat kepalan tangan besar itu yang ditahan oleh sesuatu. Lalu di sana terlihat Zuan yang menahannya dengan aura yang menyerupai serigala hanya dengan satu tangan. Lalu mereka semua pun berkata, "Hei, dia sungguh menahannya." Lalu Zuan pun berkata, "Kau langsung menyerang lawan yang ketakutan. Kenapa aku takut padamu saat aku direlem penguatan tubuh ke-9?" Lalu lawannya yang bertubuh besar itu pun bergumam, "Kau mengejekku." Lalu ia pun melancarkan serangan pukulan tangan kiri ke arah Zuan. Lalu di sana Zuan pun menangisnya lagi. Terlihat benturan kekuatan dari mereka berdua hingga membuat para penonton pun menutup mukanya sambil berkata, "Dampaknya sangat kuat." Lalu Zuan pun mementalkan orang besar itu. Lalu terlihat penonton yang terkejut dan berkata, "Astaga, Peng He terdorong ke belakang. Ini pertama kalinya aku melihatnya di ring." Sambil terlihat Peng He yang terdorong ke belakang. Lalu mereka semua pun berkata, "Kerja bagus bocah, lawan dia. Bagus, lawan balik pria itu." Sambil mereka menyoraki Zuan untuk bertarung lagi. Lalu di sisi lainnya terlihat wanita yang cantik dan semok. Ia pun berkata, "Orang itu sangat tampan. Aku ingin dia. Peng He, jangan berani membunuh anak ini. Aku akan membunuhmu nanti." Lalu penonton lainnya pun berkata, "Peng He, dasar sampah, tidak bisa mengalahkan seorang bocah." Sambil mereka melihat ke arah Zuan. Di sana Zuan pun berkata, "Apa kau bodoh? Ayo lanjutkan." Sambil ia menantang ke arah pria besar itu. Lalu pria besar itu pun berdiri tegak lagi dan berkata, "Matilah, aku akan membunuhmu." Sambil ia mengarah ke arah Zuan lagi. Lalu ia pun melancarkan pukulannya ke arah muka Zuan. Lalu Zuan pun menatap tajam di antara pukulan orang tadi. Lalu di sana terlihat tangannya yang menangkis orang tadi. Pria besar itu pun berkata, "Bagaimana bisa kau?" Lalu Zuan pun berkata, "Itu hanya 4 atau 2 poin." Sambil terlihat serangan yang sangat cepat. Lalu serangan itu pun memukul dagu dari pria besar itu hingga pria besar itu pun terlempar. Lalu ia pun berkata, Kau bajingan." Sambil ia akan menyerang lagi, tapi ia pun terkena hantaman di perut oleh Zuan hingga ia terpental jauh dan jatuh. Di sana Zuan pun berkata, "Apa kau baik-baik saja? Jika kau lelah, menyerah saja." Sambil terlihat pria besar itu yang akan menyerang lagi ke arah Zuan. Ia pun berkata, "Jangan sombong." Lalu terlihat Zuan yang melakukan gerakan sedikit dan ia pun berkata, "Zuan First." Lalu terlihat skill dari Zuan yang menyerupai beberapa hewan di sana yang menghantam orang itu hingga orang itu pun terpental. Saking cepatnya pukulan Zuan hingga terlihat banyak tangan di sana membuat muka orang itu pun penyok. Lalu terlihat di sisi Wen Wen, ia pun bergumam, "Kupikir bocah itu akan dikalahkan Peng He, tapi aku tidak menyangka dia akan bertahan." Lalu terlihat kaki Zuan yang melakukan gerakan dan tangannya yang membuat cakaran dan ia pun menebas orang itu hingga saking cepatnya serangan itu pun tidak terlihat. Di sana orang itu pun mengeluarkan darah sambil berkata, aku takkan pernah memaafkanmu." Sambil terlihat matanya yang bersinar. Lalu di sana Zuan pun terkejut, kekuatan aneh apa ini? Di sana orang itu pun mengeluarkan aura yang sangat membara. Lalu Zuan pun menghindarinya sambil bergumam, "Apa yang terjadi?" Orang itu langsung berubah.
Sambil terlihat orang itu di kepulan asap, orang itu pun bergumam, tidak disangka aku akan terdorong oleh bocah bau ini. Aktifkan Blood the Demon Tribe. Terlihat cola yang panjang dan orang itu pun berkata, haha, kau harus mati kali ini. Tidak seorang pun bisa mengalahkanku saat aku mengaktifkan darahku. Lalu di sana Xuan pun terdiam dan ia pun bergumam, apa ini? Sambil terlihat di tempat lainnya, yaitu tempat latihan, dua orang di sana pun bertarung sambil berkata, Battle of Wild Dragon. Lalu seseorang yang diserangnya pun berkata, terlalu lambat, kau tidak bisa menghancurkan segel emasku seperti ini. Lalu seseorang yang menyerang pun berkata, bagaimana dengan yang ini? Lalu orang itu pun berkata, tidak, kali ini tidak cuma kecepatan tinju yang lambat, bahkan kekuatannya lemah. Sambil terlihat orang yang bertato ular itu pun terpental. Lalu di sana pria berjubah pun berkata, terlalu lemah. Lalu orang bertato ular itu pun berkata, Battle of 8 Wild Dragon ini adalah seni bela diri yang digunakan oleh kaisar untuk melawan kerajaan. Terlalu sulit untuk mengontrolnya dengan kultivasiku sekarang. Lalu orang berjubah itu pun berkata, jangan cari alasan untuk kelemahanmu. Sambil terlihat mereka yang terkejut dan seseorang yang bertato itu pun berkata, apa? Aura Peng Hai berubah? Lalu orang yang berjubah itu pun berkata, kekuatan ini tidak bagus dan jangan mengkhawatirkan orang lain. Bocah, di dunia kita ada yang lemah dan kuat. Jika kau tidak bisa mewarisi tahta, bagaimana bisa identitasmu akan berbeda dari petarung yang bertarung di area judi ini? Sambil terlihat pria bertato itu yang merasa geram. Lalu ia ancang-ancang lagi dan berkata, maju lagi. Sambil terlihat ia menyerang ke arah pria berjubah menggunakan skill yang mirip sebuah ular. Lalu di sisi lainnya terlihat kepulan asap di area pertarungan Xuan. Di sana orang besar itu pun berkata, jangan bangga. Lalu ia pun meraung sambil berkata lagi, kau tahu pertunjukan bagus baru akan dimulai. Ternyata ia pun berubah menjadi sesosok minotaur. Lalu di sana para penonton pun berkata, iblis, Peng Hai adalah iblis. Ini adalah Blood Moon Demon kau. Lalu di sisi penonton lainnya mereka pun berkata, Peng Hai, maju, bunuh anak itu. Dan sedangkan di sisi Wen Wen, ia pun bergumam, ini buruk, apa Xuan akan mati di sini hari ini? Sambil terlihat di sana pria besar itu pun berkata, bocah, jika kau bisa menyerah, tapi sekarang habislah kau. Sambil ia menatap tajam ke arah Xuan. Lalu ia pun menyerang ke arah Xuan menggunakan skill Bull Demon Fast. Dan di sana Xuan pun mengeluarkan skill juga yang menyerupai beruang. Lalu mereka pun saling memukul hingga terjadi ledakan di sana. Dan di sana mereka semua pun terpental. Sambil terlihat para penonton yang berkata, astaga, bocah itu menahan Demon Bull Fast. Ayo Peng Hai, cepat kalahkan dia. Kalahkan bocah itu. Sambil terlihat mereka berdua yang berhadapan. Lalu pria besar itu mengeluarkan skillnya dengan pukulan yang sangat banyak. Dan ia pun berkata, mari lihat jika kau bisa menahan ini. Sambil terlihat pukulan orang itu membuat aura yang menakutkan di depan Xuan. Lalu di sana Xuan pun melakukan kuda-kuda dan ia pun berkata, X-step diagram. Dan Xuan pun memukul ke arah orang besar tadi. Di sana pukulan itu pun saling berbenturan antara merah dan kuning. Lalu terlihat kedua tangan itu yang berbenturan. Di sana pria besar itu pun terpental lagi. Dan Xuan pun berkata, kau punya trik lainnya? Sambil ia menantang ke arah pria besar itu tadi lagi. Sedangkan di sisi pria besar ia pun bergumam, energi demoniku cukup untuk menghancurkan banyak realm Kiwu. Tapi anak ini berbeda dan tidak takut sama sekali. Terseret ke bawah tidak bagus untukku. Aku perlu menyelesaikannya secepat mungkin. Sambil terlihat matanya yang bersinar merah. Lalu ia pun berkata lagi, jangan sombong. Dan ia pun merapatkan tangannya, mengeluarkan lagi skill Demon Stone Fast. Dan di sana Xuan pun mengeluarkan skillnya lagi, Fire yang Palm. Sambil terlihat tangannya yang bersinar dengan aura kekuningan. Lalu ia pun membenturkan serangan itu ke serangan orang tadi. Di sana terlihat sebuah ledakan besar di arena itu. Lalu di sana pria besar itu pun bergumam, banteng iblis yang bisa menghancurkan Kiwu benar-benar ditahan olehnya. Apa yang terjadi?
Tidak, dia menahan seranganku. Sambil terlihat serangannya yang mengakibatkan tangan dari pria itu pun retak. Lalu terlihat Zuan yang marah dan ia pun memukul ke arah orang itu tadi hingga orang itu pun terpental dan mengeluarkan banyak darah. Dan ia pun terjatuh dan berkata, tanganku patah. Sedangkan di sisi penonton mereka pun terkejut dan berkata, lah uangku, bukankah kau akan menang? Kenapa kau kalah? Hei Peng Hai, kau menghancurkanku. Aku bertaruh 1 juta padamu. Sambil terlihat Zuan yang menghampiri pria besar itu. Lalu di sana penonton pun berkata, bocah dari Akademi Tianggong, sekarang bunuh dia. Sambil terlihat pria besar itu yang tidak sadarkan diri. Lalu Zuan pun meninggalkannya sambil berkata, selesai sudah. Lalu pria itu pun berkata, kau tidak membunuhku? Lalu Zuan pun menjawab, kau dan aku tidak punya masalah, kenapa aku harus membunuhmu? Lalu para penonton di sana pun terkejut dan berkata, kenapa kau membiarkan sampah ini hidup? Bunuh dia. Lalu orang yang satunya pun berkata, hei bunuh dia, aku kehilangan uang karena dia. Sambil terlihat Zuan yang di tengah sana dan beberapa penonton pun berkata, bunuh, bunuh, bunuh. Sambil terlihat Zuan yang didatangi pembawa acara yang berkata, kau yakin tidak ingin membunuhnya? Hadiahnya 5 kali lipat. Lalu Zuan pun menjawab, kau juga ingin aku membunuhnya? Lalu pria itu pun berkata, ya, dan suara penonton sangat keras, kau tahu kan? Lalu Zuan pun berkata, hei, mereka berteriak supaya aku memuaskan mereka. Kesalahan mereka harus dibenarkan, pertarungan sudah selesai. Selamat tinggal. Sambil terlihat Zuan yang meninggalkan arena itu. Sambil terlihat para penonton yang terdiam dan mereka pun berkata, bocah bau itu beraninya pada kita, cari seseorang untuk membunuhnya, kami akan membayar untuk kesenangan. Apa kau berani memperlakukan pelanggan seperti ini? Kembalikan uangku. Sambil terlihat pembawa acara di sana yang cengas-cengis sambil berkata, jangan marah, anak ini belum dewasa untuk melakukan hal seperti itu. Lalu terlihat Zuan yang memasuki ruangan Mr. Lu. Di sana beberapa penonton pun masih meneriakinya berkata, hei Zuan, kembali dan jelaskan. Sambil terlihat Mr. Lu yang terbengong melihat ke arah Zuan. Lalu ia pun memegang tangan Zuan sambil berkata, ikuti aku, kau menyinggung para tamu, hati-hati terbunuh. Lalu Zuan pun berkata, aku tidak takut, jika mereka ingin membunuhku, mereka bisa mencobanya. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau masih muda, ada lebih banyak hal kejam di dunia ini, kau akan terbiasa nanti. Lalu terlihat Zuan pun melepaskan pegangan orang itu sambil berkata, aku kesini untuk mendapatkan kredit, bukan untuk menghibur mereka, atur pertarungan selanjutnya untukku. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau membuat marah penonton sekarang, jika kau ingin terus ikut serta dalam taruhan, tunggu sampai besok. Sulit bertemu orang yang baik di sini. Ini kreditmu. Sambil ia melemparkan kartu kredit di sana. Lalu Zuan pun menangkapnya sambil berkata, terima kasih Master Lu. Lalu ia pun menggabungkan kartu kredit itu dan di sana Zuan pun bergumam, setelah lebih dari setengah bulan tidak mendapatkan kredit, akhirnya aku mendapatkannya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Zuan meninggalkan ruangan itu dan ia dipandu oleh pelayan di sana. Dan pelayan pun berkata, tuan, ini ruanganmu. Lalu Zuan pun berkata, pergilah, jangan menggangguku. Oke, terima kasih. Lalu pelayan itu pun menjawab, jika Anda ingin merasakan layanan spesial, Anda bisa melihat buku ini, harganya sudah tertera. Sambil terlihat Zuan yang menerimanya sambil berkata, selamat malam. Lalu Zuan di sana pun menutup pintu itu. Lalu ia pun membayangkan pertarungan tadi. Di sana Zuan pun bergumam, pertarungan itu memberiku pencerahan. Lalu ia pun menyulut lilin di sana sambil bergumam, meningkatkan pencerahan mungkin bisa mencapai heksagram legendaris luar dan dalam. Sambil terlihat ia yang berlatih di sana. Lalu Zuan di sana pun berlatih menggunakan auranya lagi dan ia pun menghantam lilin itu hingga api lilin itu bergoyang dan di sana terlihat sebuah sosok naga. Lalu sosok naga itu pun mengelilingi tubuh Zuan. Di sana terlihat bola-bola api di sana. Sedangkan dari bawahnya seseorang pun berkata, sekarang ini murid akademi berbeda, mereka punya banyak gerakan.
Sambil ia melihat ke arah atapnya yang bergetar, lalu terlihat lilin itu dan beberapa bola api yang bersinar di sana. Zuan pun berkata, upper step drill punch, Perseus Tiger, dan spinning snake. Terlihat di sana bola-bola itu pun melayang, lalu terlihat juga lilin itu tadi. Di sana Zuan pun selesai menggunakan skillnya sambil berkata, haha, aku tidak menyangka aku melangkah ke hexagram legendaris luar dan dalam. Lalu ia pun merasakan sesuatu sambil berkata, perasaan ini simbol naga bereaksi. Sambil ia memegangi simbol itu, lalu di sana terlihat sebuah sosok naga, dan di sana Zuan pun merasakan aura yang sangat membara. Lalu ia pun berkata, Prajna Dragon Elephant, pencapaian 10 quenching body sukses besar. Hahaha, satu terobosan lagi, aku akan ke Yellow Scrap Look. Sambil ia mengepalkan tangan dan tersenyum bahagia atas pencapaian itu. Lalu ia pun berkata, oh ya, Tetua Lupeng berjanji padaku kalau dia akan memberiku hadiah ketiga saat aku mencapai level 10 quenching body. Senang rasanya, hadiah ketiga apa ya? Sambil ia membayangkan Tetua Lupeng di sana. Lalu Zuan pun melirik ke arah buku dan ia pun berkata, aku lapar. Lalu ia pun mengambil buku itu sambil berkata, aku akan memesan makanan untuk merayakannya sendiri. Tapi ia pun membuka buku itu, lalu terlihat beberapa gadis bohai di sana, dan ia pun berkata, nampaknya apa yang dia bilang benar-benar enak. Haruskah ku bilang kalau penginapan ini terhubung ke bordil? Tapi ternyata ia pun malah membaca semakin dekat sambil berkata, ini bagus, wow, tidak masalah, membuka pintu ke dunia baru. Lalu sambil tiduran ia pun sambil membaca lagi, dan ia pun berkata, membosankan, aku sudah selesai melihat-lihat, aku tidak harus berlatih untuk bertarung besok. Lalu Zuan di sana pun duduk dan berkultivasi hingga terlihat aura membara dari tubuhnya. Lalu di sana pagi hari pun tiba, terlihat lilin itu yang padam. Lalu Zuan pun terbangun dan ia pun berkata, aku tak menyangka sepotong batu inferior akan sangat bermanfaat untukku. Pantas saja anggota keluarga ini bisa berlatih dengan cepat. Sambil terlihat batu itu yang menjadi abu di tangan Zuan. Lalu di sana Zuan pun melihat ke luar ruangan sambil berkata, setelah mendapatkan kredit yang cukup, aku harus menemukan cara mendapatkan batu spiritual. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Villa Ming Yue. Di sana Zuan pun mendatangi Mr. Lu, dan Mr. Lu pun berkata, saudara Zuan, syukurlah kau di sini. Jika tidak, aku tidak boleh berakhir di sini. Lalu di sana Zuan pun berkata, ada apa? Aku sangat terkenal sekarang. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau membuat keributan besar kemarin, menyebabkan masalah di villa kami. Kau juga menyinggung orang, terlalu banyak orang yang tersinggung, sulit untuk bertahan di tempat ini. Lalu Zuan di sana pun berkata, tenanglah, aku punya cara sendiri tentang masalah ini. Ayo bicara tentang pertaruhan. Lalu Mr. Lu pun berkata, aku ingin tahu, apa kau mau tantangan hari ini? Lalu Zuan pun berkata, bukankah ini seharusnya sengaja diatur oleh pihak villa untuk menyenangkan mereka yang tersinggung olehku? Lalu di belakangnya Mr. Lu pun bergumam, apa dia masih murid berusia 15 tahun bisa menebaknya semuanya sekaligus? Lalu ia pun berkata, tidak, tentu saja bukan. By the way, meskipun penampilan berusia 15 tahun, dalam hatinya berusia 30 tahun ya mo. Lalu Zuan di sana pun berkata, Leapfrog, apa itu War Spirit? Lalu di sana Mr. Lu pun berkata, dia dirilem awal Lingwu. Lalu Zuan di sana mengingat-ingat pertarungan dengan Tuan Shen, dan ia pun bergumam, saat itu aku bisa mengalahkan Tuan Shen di pertengahan Lingwu dengan kuensi tubuh ke-8. Aku telah mencapai tingkat 10. Aku sangat yakin melawan Lingmu tingkat awal. Lalu Zuan pun berkata, aku akan menantangnya, tapi beri aku 1000 kredit. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau bisa mendapatkan 200 kredit di setiap tantangan. Jika kau ingin 1000 kredit, kau perlu membunuh lawanmu. Itu 5 kali lipat hadiah. Lalu Zuan di sana pun berkata, aku takkan membunuh tanpa alasan. Di sana Mr. Lu pun berkata, bagaimana bisa ini tanpa alasan? Jika tanpa membunuh, penonton akan menurun. Villa kami takkan bisa memberi kredit tinggi. Lalu Zuan pun berkata, aku bukan binatang yang dibesarkan mereka. Kenapa aku harus membunuh untuk menyenangkan mereka? Lalu di sana Mr. Lu pun berkata, tapi... Lalu Zuan pun berkata, singkat saja, 1000 kredit ditambah 100
100 batu spirit tingkat rendah jika tidak mengirim level yang sama. Di sana Mr. Lu pun terkejut dan berkata, kenapa kau juga menambahkan batu spirit? Nilai 100 batu spirit jauh melebihi 1000 kredit. Lalu Suwan pun berkata, sudah lama sejak kau mencoba menarik peserta pada kematian, tidak masalah meminta hadiah lebih bukan? Lalu Mr. Lu pun berkata, kau berlebihan. Dan Suwan pun berkata lagi, Tuan Lu, jika kau tidak setuju, aku akan mendapatkan kredit di tempat lain. Tapi jika aku tidak berpartisipasi, efek di villamu akan lebih besar lagi kan? Sambil terlihat Tuan Lu di sana yang terdiam. Lalu Suwan pun berkata, begini saja, 1000 kredit ditambah 50 batu spirit. Bagaimanapun ini tantangan yang lebih tinggi. Jika hasilnya tidak bagus, maka akan ditutup. Saat itu tidak ada uang yang akan dihasilkan. Sambil terlihat Mr. Lu yang di sana pun terbengong sambil berkata, itu baiklah, aku setuju dan aku berjanji. Lalu Suwan pun berkata, kalau begitu aku akan bersiap-siap, selamat tinggal. Sambil Suwan meninggalkannya, lalu Suwan pun berkata, aku ahli menawar. Lalu terlihat seseorang yang datang dari belakang Mr. Lu, dan orang itu pun berkata, dibuat bingung oleh bocah 15 tahun. Lalu Tuan Lu pun berkata, aku mengakuinya, dan itu adalah pria yang berlatih tadi yang mempunyai tato ular ya Mo. Lalu ia pun berkata, siapa lawannya hari ini? Dan Mr. Lu pun berkata, belum ditentukan, semua tergantung pada anak itu. Lalu pria itu pun berkata lagi, bocah ini punya bakat unik, bisa mengalahkan iblis Penghai, terlebih hanya dengan realm Kiwu. Aku ingin tahu, apa aku harus membiarkannya atau haruskah dia dibunuh? Lalu dari belakang Mr. Lu pun berkata, jika kau tidak membunuhnya, kita tidak bisa menjelaskannya pada klien. Lalu pria itu pun berkata lagi, Suwan benar, pelanggan adalah sampah, satu-satunya yang berguna adalah uang mereka. Jika ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan mereka, maka tidak masalah membuangnya. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau ingin mendukung Suwan? Lalu pria itu pun berkata, tergantung, biarkan Chu Zirong melawannya, ini bisa digunakan untuk mengujinya. Lalu terlihat Mr. Lu yang terkejut dan berkata, apa Chu Zirong? Tidakkah ini hukuman mati langsung untuk Suwan? Lalu pria itu pun menjawab, jika dia bisa menang, dia pasti berada di daftar 10 Qianlong teratas, maka itu senilai dengan investasiku. Lalu di sana Mr. Lu pun berkata, tapi itu setingkat Feng Chen, bakat seperti itu sangat langka. Lalu pria itu pun menjawab, sebelum aku meninggalkan akademi, aku harus mendukung grup baru secepat mungkin. Jika tidak, kontrol terhadap akademi akan melemah. Lalu Mr. Lu pun berkata, bukanlah Fujo sudah jadi salah satu dari 4 raja? Lalu pria itu pun menjawab, bocah itu jadi sombong saat dia menjadi 4 raja. Tahun depan daftar Qianlong akan berubah. Aku khawatir akan terdegradasi ke tempat kelima, dan di sana ada Wu Qiyu yang lebih kuat dibandingkan ring kiri. Lalu terlihat Mr. Lu yang berkata, apa Wu Qiyu sangat kuat? Lalu orang itu pun berkata lagi, sejak dia masuk sekolah tahun kemarin, dia masuk akademi di kelas pertama denganku. Sejauh ini dia membuat 7 tembakan, semuanya berhasil. Dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Aku khawatir hanya Tian Xiongqi yang bisa mengetahuinya. Sambil ia membayangkan 2 orang di sana. Lalu ia pun berkata lagi, dan Suwo mencari Wu Xiyu, mungkin mereka akan melawanku. Dalam hal untuk mengambil kursi kekaisaran, aku harus membawa istana dalam di Akademi Tianxiong. Lalu Mr. Lu pun berkata, aku mengerti, aku akan memberitahu Sui Zirong sekarang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ruang tamu Villa Brick Moon. Lalu di sana terlihat Suwan yang mengeluarkan aura bola, dan di sana ia pun berkata, aroma ini enak sekali. Ada orang di sini. Lalu ia pun menoleh ke arah pintu. Di sana ia pun bergumam, Wen Wen, apa yang dilakukannya di sini? Lalu terlihat Wen Wen yang berkata, kau menyinggung banyak orang kemarin. Apa yang telah kau lakukan? Dan bersambung mo.